Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hafiz Setiawan dengan NIM 152 dan saya berasal dari Departemen Budaya Perairan. Di sini saya akan menjelaskan materi dari mata kuliah Fisrep terkait dengan materi 2-11, khususnya pada komoditas ikan nila. Baiklah, selamat menyaksikan. Jadi buat yang pertemuan kedua itu membahas ciri seksual primer dan ciri seksual sekundernya. Untuk ciri seksual primer tentu saja berhubungan langsung dengan organ kelaminnya. Sementara itu, ciri seksual sekunder bisa dilihat dari ciri fisiknya secara langsung atau tidak langsung. Jadi buat ikan yang ada di video ini, karena ikan ini memiliki 3 lubang, yaitu lubang anus, lubang urin, dan lubang pengeluaran telur atau ovarium, maka dapat diketahui bahwa ikan ini adalah ikan nila betina. Namun, apabila ikan itu memiliki 2 lubang atau memiliki testis, maka ikan itu adalah ikan nila jantan. Selanjutnya untuk pertemuan ketiga terkait dengan organ reproduksi. Menurut Saputra, informasi terkait organ reproduksi pada ikan itu sangat penting untuk keberhasilan budidaya. Organ reproduksi dari jantan tentunya adalah testis dan betina adalah ovarium. Di sini saya menggunakan video dari ikan lele karena video ikan nilainya itu kebetulan gak ada. Jadi untuk peralatan bedahnya itu kurang lebih sama, namun dari teknik pembedahannya itu sedikit berbeda. Pembedahan untuk ikan nila ini diawali dengan mencolok bagian medula oblongata ikan terlebih dahulu. Lalu ikan yang akan diambil gonatnya itu digunting dengan diawali dari bagian anus, lalu dilanjutkan ke arah insang, lalu ke atas, ke kanan, dan diakhiri ke arah anus kembali. Selanjutnya terkait dengan perbedaan gonat dari ikan nila jantan dan betina bisa dilihat sendiri di sini. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi keempat yang terkait dengan perkembangan gonad atau TKG pada ikan nila. Jadi menurut Rahmawati itu menjelaskan bahwasanya perkembangan gonad ini dapat dipengaruhi oleh kualitas lingkungan. Selain itu, faktor kualitas pakan dan kuantitas pakan juga dapat mempengaruhi dari perkembangan gonad pada suatu ikan. Berikut ini merupakan TKG dari ikan nila dari TKG 1 sampai TKG 5. Jadi untuk TKG 1 sampai TKG 5 pada ikan nila bisa dilihat sendiri ya di sini perbedaannya. Secara singkat, untuk ukuran dari ovari dan testis ini semakin tinggi TKG-nya itu, maka ukuran itu semakin besar dan warnanya juga senantiasa berubah-ubah seperti itu. Materi selanjutnya adalah materi 5 yang terkait dengan diameter telur dan fekunditas pada ikan nila. Diameter telur dari ikan nila tersendiri umumnya memiliki ukuran di atas 2,5 mm. Sebaran diameter telur digunakan untuk menggambarkan pola distribusi diameter telur ikan. Menurut Haryanti, distribusi diameter telur ikan yang beragam menunjukkan bahwasanya perkembangan telur dalam ovari itu tidak terjadi secara bersamaan, sehingga terdapat beberapa kelompok telur yang telah matang dan belum matang. Sebagai contohnya, kalau dari pelatihan kemarin, ikan yang dicek diameter telurnya adalah ikan lele. Berikut ini merupakan data yang berhasil kelompok 2 peroleh. Jadi untuk contohnya ya berarti kita ambil aja nomor 1. Hasilnya itu berarti tinggal kita kurangin dari 60 dikurangi 30 mm. Jadi hasilnya 30 mm. Sementara itu, fekunditas nila dapat mencapai sekitar 1.600 telur sampai 5.000-an telur. Fekunditas sendiri merupakan keseluruhan telur-telur yang dikeluarkan pada saat pemijahan. Menurut Haryanti, perbedaan fekunditas pada ikan sangat dipengaruhi oleh faktor lingkungan yang berbeda, terutama dari ketersediaan pakannya. Semakin besar ukuran diameter telur suatu ikan, maka semakin kecil juga fekunditasnya. Selanjutnya saya akan membahas materi 6 yang terkait dengan GSI atau Gonadosomatic Index dan HSI atau Hepatosomatic Index pada ikan nila. Video ini merupakan video pembedahan dari ikan nila. Jadi ikan dibedah terlebih dahulu seperti saat pengambilan gonad sebelumnya. Lalu diambil bagian hatinya untuk mengukur HSI dan diambil gonadnya untuk mengukur GSI.
Tadi kan sudah dijelaskan ya, untuk bobot dari ikan nila yang tersendiri adalah 159 gram. Ini adalah hasil penimbangan dari gonad dan hati. Namun gonad dan hati ini dari ikan lele betina. Jadi ya dari lele ke nila itu ya berbeda lah ya. Meskipun begitu, saya akan tetap mencoba menghitung GSI dan HSI-nya. Hanya sebagai contoh. Jadi untuk rumusnya sendiri, GSI itu sama dengan WG dibagi W kali 100%. Untuk WG itu bobot gonad dan W bobot tubuh. Jadi 1,98 gram langsung aja dibagi 159 gram. Jadi hasilnya 1,25%. Sementara itu untuk HSI sama dengan WH dibagi W kali 100%. WH-nya bobot hati, W-nya bobot tubuh. Tadi kan bobot hatinya 1,45 gram ya, berarti dibagi aja tuh dengan 159 gram, hasilnya 0,91%. Lalu menurut Slamet, GSI ini merupakan salah satu indikator perkembangan dan kematangan gonad pada ikan. Sementara itu nilai HSI merupakan kinerja hati dalam aktivitas fitologenesis pada tahap awal tingkat kematangan gonad. Selanjutnya saya akan membahas materi pertemuan 7, yaitu terkait dengan kuliah umum. Karena ini masih masuk tema kuliah umum, jadi mungkin saya akan membahas terkait dengan narasumbernya dan temanya itu apa. Jadi untuk narasumbernya sendiri itu dari Bapak Ahya Rafiuddin dari Kumamoto University, dan untuk temanya tersendiri itu membahas terkait dengan fisiologi organisme akuatik pada ikan via otak, pituitari, dan gonad melalui gen sampai tingkah laku ikan. Selanjutnya adalah materi 8 yang terkait dengan induksi hormon dan hipofisasi pada ikan nila. Sebelumnya ini merupakan video dari pengambilan darah pada ikan lele, karena untuk ikan nilanya itu nggak ada. Jadi induksi hormon sendiri merupakan salah satu upaya yang bisa kita lakukan untuk membantu proses pematangan gonad. Menurut Yulianto, hormon yang banyak berperan dalam pematangan gonad adalah gonadotropin 1 atau FSH. Untuk metodenya sendiri itu bisa dilakukan dengan 3 cara, yaitu bisa penyuntikan, perendaman, dan oral. Namun untuk video ini kita akan melakukan dengan metode penyuntikan. Jadi penyuntikannya itu waktu itu dilakukan di sekitar intraperitoneal ya, atau di sekitar perut, karena dianggap paling aman dan mudah dilakukan. Untuk dosis Ovaprim sendiri itu untuk ikan nila sekitar 0,6 ml per kilogram dengan perbandingan 1:3 dengan larutan fisiologis. Setelah itu ada juga hipofisasi. Untuk hipofisasi ini merupakan teknik penyuntikan hormon ke ikan dengan mengandalkan hormon yang tergantung di dalam hipofisa. Kalau hipofisa itu adalah kelenjar endokrin yang terletak di bawah otak. Bisa dilihat sendiri ya di sini ya. Ini merupakan kelenjar hipofisa dari ikan lele, seingat saya. Jadi langkahnya itu ya kita awali dari pemotongan kepala, lalu pembedahan kepala ikan, habis itu tengkorak itu dibuka dan pengambilan hipofisa, seperti itu. Selanjutnya adalah materi 9 yang terkait dengan rekayasa kelamin atau sex reversal dan acetokarmin. Jadi menurut Emilda, teknik sex reversal ini bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan, mencegah pemijahan liar, dan menunjang genetika ikan. Teknik sex reversal pada ikan nila ini banyak dilakukan dengan penambahan hormon MT atau 17 alfa metil testosteron. Jadi untuk langkah-langkahnya secara singkat ya diawali dengan pengambilan ikan, habis itu ikan dibedah dan diambil gonadnya, lalu gonadnya itu kita simpan di atas kaca preparat. Terakhir gonadnya diwarnai dengan acetokarmin supaya gonadnya itu bisa terlihat jelas saat pemeriksaan di mikroskop. Bisa dilihat sendiri ya di sini buat perbedaannya. Selanjutnya adalah materi 10 yang terkait dengan teknik bioassay pada ikan nila. Teknik bioassay ini merupakan jenis eksperimen ilmiah untuk penilaian biologis. Teknik ini biasanya melibatkan penggunaan hewan-hewan hidup seperti ikan nila yang saat ini kita sedang bahas. Lalu bisa juga menggunakan tumbuhan hidup untuk menentukan aktivitas biologis suatu zat seperti hormon atau obat-obatan. Menurut Corey, studi bioassay ini dapat dilakukan di suatu perairan karena dapat memberikan respon lengkap dari organisme uji terhadap senyawa yang ada di dalam air. Intinya, teknik ini digunakan untuk mengetahui toksisitas bahan pencemar terhadap suatu organisme akuatik.
Selanjutnya adalah materi 11 atau materi terakhir yang terkait dengan preservasi sperma pada ikan nila. Walaupun ikan yang digunakan pada praktikum itu ikan tawes, tapi kurang lebih mungkin bisa dikatakan sama lah ya. Jadi untuk preservasi sperma sendiri ini merupakan kegiatan yang dilakukan untuk menyimpan sperma dalam jangka waktu pendek atau lama. Tujuannya sendiri adalah untuk memungkinkan pemijahan buatan saat pematangan gonad pada induk jantan dan betina itu tidak terjadi secara bersamaan. Untuk langkah-langkahnya diawali dari persiapan alat dan bahan, lalu dilanjutkan dengan mengelap kering dan membilas ikan dengan larutan fisiologis supaya sperma yang dikeluarkan itu tidak aktif. Lalu ikan itu diambil spermanya dan disimpan di dalam tabung falcon. Kemudian sperma itu dipindahkan ke mikrotub dengan mikropipet dan tub yang berisi sperma tersebut itu diencerkan dengan extender. Lalu homogenkan dengan vortex dan disimpan pada suhu 4-5 derajat Celcius. Lalu kita itu mengamati 3 hal dari sperma tersebut. Yang pertama adalah motilitas atau pergerakannya, kita nilai itu seberapa aktif sperma itu, yaitu dengan cara mencampurkan sperma dengan air. Lalu viabilitas, jadi nanti untuk viabilitas ini menggunakan larutan eosin. Jadi nanti kelihatan tuh, kalau warnanya putih berarti spermanya hidup, kalau warnanya itu merah berarti sperma itu mati. Yang terakhir adalah kepadatan sperma. Nantinya untuk pengukuran ini akan dihitung dengan menggunakan alat yang namanya hemasitometer. Oke, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan ya. Terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah menyimak dari awal sampai akhir. Sekian, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.